Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri Antono di channel Jus TVA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi part 1. Nanti juga akan tayang part 2-nya yang nanti lihat di playlist di bawah ini. Oke, langsung saja kita menuju materi. Pertama-tama, kita akan bahas tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ya, ingat, sumber daya yang tersedia di muka bumi sifatnya terbatas. Tidak semuanya dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa dalam memuaskan kebutuhan hidup manusia. Jadi, nanti alat pemuas kebutuhannya ada dua, ya, yaitu barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Dan untuk mendapatkan barang dan jasa itu tidak mudah pastinya, butuh pengorbanan, ya, butuh harga yang perlu dibayar. Lanjut ke materi selanjutnya. Ada beberapa definisi ilmu ekonomi menurut para tokoh. Saya tampilkan semua. Di sini saya tampilkan 3 menurut tokoh, yang menurut Samuelson, Adam Smith, Albert Marshall. Ya, bisa kalian bandingkan juga pengertian tersebut berdasarkan buku paket yang kalian miliki. Pertama dari Samuelson, yaitu ilmu ekonomi suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan. Berarti membuat choice, ya, pilihan. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Kedua, Adam Smith, ilmu ekonomi, ilmu kekayaan, ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa. Jadi lebih mengarah untuk bangsa atau negara. Sedangkan Albert Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan di kehidupannya sehari-hari. Itu pendapat Albert Marshall. Jadi intinya dalam ilmu ekonomi kita sebagai individu, sebagai manusia harus berusaha membuat atau menciptakan barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, kalau tidak mampu membuatnya berarti kita harus melakukan transaksi, yaitu pembelian barang ataupun jasa tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai yaitu ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomi. Ya, saya sengaja memberikan backgroundnya, itu seorang kakek-kakek yang sedang berjualan. Seharusnya umur seperti itu sudah menikmati masa tuanya. Ya, ilmu ekonomi deskriptif yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Contohnya ada kakek-kakek yang sedang berjualan di sekitar pelabuhan, ya, pelabuhan ikan. Itu contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat menengah ke bawah. Ya, contoh lainnya kalian bisa lihat di media sosial atau di media internet atau bahkan televisi ketika melihat berita. Ya, banyak membahas tentang ekonomi, misalkan harga barang pokok meningkat menjelang Ramadan. Itu contoh ilmu ekonomi deskriptif, ya. Selanjutnya, selain ilmu ekonomi deskriptif juga ada yaitu ilmu ekonomi teori. Ya, ilmu ekonomi teori ada 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, mikro kalian akan pelajari oleh anak-anak tingkat SMA di kelas 10, yang makro sebagian di semester 2 kelas 10 dan nanti semester 1 dan 2 di kelas 11. Ekonomi mikro membahas tentang produsen dan konsumen, sedangkan makro membahas perekonomian yang lebih luas, ya, cakupannya seperti negara, ya, bahkan juga dunia internasional, hubungan internasional. Nah, di ekonomi makro nanti kalian akan belajar menghitung pendapatan nasional, ya, menghitung pajak, itu contohnya. Sedangkan di mikro ekonomi kalian belajar tentang perilaku konsumen dan produsennya, ya.
Oke, selanjutnya dalam pengertiannya, analisis ekonomi, ya ilmu ekonomi teori ini, analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan pelajari ya selanjutnya. Oke, kita next di sini. Ya, saya geser dulu ya, sayanya biar nggak ketutupan mbak tellernya. Nah, kenapa saya mengambil gambar atau mengcopy gambar teller bank? Karena dia menggunakan kemampuan ilmu ekonomi terapan dalam kegiatan pekerjaannya. Ya, kita juga bisa menggunakan ilmu ekonomi terapan dalam kegiatan bisnis kita. Saya geser lagi sayanya. Ya. Nah, ilmu ekonomi terapan yaitu analisis ekonomi teori yang merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Contohnya, ya saya geser lagi nih. Ya, tellernya ini sedang bekerja menghitung uang. Ya, uang yang keluar dari bank ataupun uang yang masuk harus dicatat. Berarti menggunakan ilmu ekonomi terapan yaitu akuntansi. Di tingkat SMA, kalian akan belajar nanti di kelas 11 semester 2 ataupun di kelas 12 ya belajar akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi lengkap kalian pembelajaran ekonominya, ada mikroekonomi, ada makroekonomi dan penerapannya yaitu akuntansi. Ya, nanti kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi. Contoh di backgroundnya itu kegiatan di gudang, berarti kegiatan distribusi ya. Nah, yang pertama kita bahas produksi dulu. Ya, produksi berarti subjeknya produsen. Ya, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan usaha menambah nilai guna suatu barang. Maksudnya apa? Misalkan kalau kita lihat ada segelondongan kayu, ya mungkin harganya tidak semahal dengan produk dari kayu tersebut, misalkan mebel yang sudah diolah. Jadi antara bahan baku dengan barang setengah jadi dan barang jadi harganya berbeda. Itu contoh menambah nilai guna. Selanjutnya ada distribusi sesuai background di belakangnya, yaitu kegiatan penyebaran barang atau jasa yang telah diproduksi kepada konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya. Ya, berarti nama subjeknya distributor. Selanjutnya konsumsi. Percuma barangnya sudah diproduksi, sudah distribusi tapi tidak dikonsumsi, alias barangnya nggak laku. Ya, jadi konsumsi itu aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa. Contohnya saya menggunakan headset. Ya, headset ini ada harganya. Ketika sudah saya gunakan, pasti nilai jualnya pun turun. Ya, sampai nanti tidak ada harganya sampai rusak barang tersebut. Jadi konsumsi itu tidak mesti artinya kita makan, tapi menggunakan barang yang lainnya pun termasuk konsumsi. Bahkan saya menggunakan pakaian yang saya pakai pun ini termasuk konsumsi. Ya, karena lama-kelamaan pakaian ini pun tidak layak pakai, sudah lusuh. Ya, tidak muat. Ya, sudah kusam itu contohnya. Lanjut lagi, kita membahas tentang ya prinsip ekonomi. Ada dua di situ yang saya tampilkan. Suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Ya, ataupun suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Tapi yang paling logis, kalau kita sebagai pengusaha ingin mendapatkan laba, ya kita harus rela berkorban dengan nilai tertentu, bukan biaya seminimal mungkin. Ya, nggak logis saja gitu. Ya, pasti kalau mau untung besar ya perlu adanya biaya pengorbanan dengan nilai tertentu, bukan seminimal mungkin. Selanjutnya, selain prinsip ekonomi, kita akan bahas tentang tindakan ekonomi. Ya, makanya situ backgroundnya. Seorang konsumen yang sedang menggunakan kartu ATM-nya sedang berbelanja, kurang lebih seperti itu. Saya geser dulu, saya ya ke kiri. Ya, ada tindakan rasional berhubungan dengan cara manusia dalam menentukan pilihan terbaik dan menguntungkan dengan sesuai dengan kenyataannya. Ya, itu yang rasional. Yang irasional berhubungan dengan cara manusia dalam menentukan pilihan terbaik dan menguntungkan namun tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, yang rasional misalnya gini, saya punya sisa pendapatan misalkan 5 juta rupiah, saya anggarkan untuk membeli emas sebagai investasi saya di masa yang akan datang. Itu berarti ya rasional. Ya, itu contoh dari tindakan yang
rasional. Oke, kita lanjut lagi. Selain tindakan ekonomi, tadi sudah ada prinsip, tindakan. Sekarang kita akan membahas tentang motif ekonomi. Baik, yang menonton video ini bisa menambahkan contoh-contoh lainnya di kolom komentar di bawah ya, untuk tambahan atau masukan bagi viewers yang lainnya. Lanjut lagi ke motif ekonomi. Ada motif intrinsik, ada motif ekstrinsik. Ya, intrinsik lebih mengarah dari kebutuhan dari diri kita sendiri. Ya, contohnya misalkan ada seorang siswa merasa lapar ketika atau merasa haus ketika setelah melaksanakan mata pelajaran olahraga, karena matahari yang terlalu terik ya membuat siswa tersebut haus dan perlu minum. Itu contoh motif intrinsik ya, perlu segera dipenuhi kebutuhan konsumsinya. Selanjutnya motif ekstrinsik, yaitu merupakan tujuan atau alasan yang bersumber dari orang lain untuk melakukan tindakan ekonomi. Misalkan sekarang musimnya goes ya, saya belum punya sepeda tapi berkeinginan untuk beli sepeda padahal saya tidak minat gitu, karena lagi trennya aja mengikuti orang lain untuk memilikinya juga. Itu contoh motif ekstrinsik ya, dipengaruhi oleh orang lain ya. Ini contoh dari motif ekonomi ya. Tadi kita sudah bahas ada prinsip ya, ada misalkan motif juga. Kita lanjut lagi ke metodologi ilmu ekonomi ya. Ada metode induksi, ada metode deduksi ya. Kalau metode induksi intinya untuk menarik kesimpulan secara umum, kalau deduksi untuk menarik kesimpulan secara khusus. Ini berkaitan dengan teori ekonomi tadi, ada mikro, ada makro ekonomi. Selanjutnya manfaat ilmu ekonomi. Nah, ini yang paling penting, mungkin perlu dipahami oleh semua siswa ya, bisa jadi nanti yang muncul di pertanyaan ulangan harian. Salah satunya kita mempelajari ilmu ekonomi, manfaatnya yaitu membantu manusia memahami pola perilaku ekonomi suatu masyarakat ya. Setiap negara memiliki pola yang berbeda karena kenapa? Letak geografis ya, budaya atau adat istiadat, agama ya, itu menyebabkan pola perilaku berbeda ya. Berarti kegiatan ekonominya, produksi, distribusi, dan konsumsinya pun akan berbeda setiap negara. Selanjutnya, sebagai alat pengambil keputusan terhadap tindakan ekonomi, entah itu di tingkat pemerintah ataupun tingkat manajer di sebuah perusahaan, manajer, middle manager sampai top manager. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran terhadap masalah ekonomi dan global. Ya, apabila kita sudah sering memahami tentang ilmu ekonomi, saat melihat berita, oh ternyata seperti ini cara mengatasi masalah kelangkaan, misalkan seperti itu, yaitu meningkatkan kesadaran terhadap masalah ekonomi global. Ya, mungkin ini perlu dipelajari oleh para calon pemimpin-pemimpin yang berada di DPR, ya, DPRD, ya, tentang ilmu ekonomi makro. Selanjutnya, menjadi dasar pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Ya, jadi dalam kebijakan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, jadi ini sebagai bahan melihat keterbatasan dari kebijakan tersebut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Silakan sebarkan video positif ini ke seluruh dunia. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya diri pribadi sendiri. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena saya akan selalu update video tentang pembelajaran ekonomi. Terima kasih, jangan lupa di komen di bawah untuk tambahan materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.